Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada pertemuan terakhir, kita akan membahas tentang keseimbangan pasar, mikroekonomika, energi, dan daya listrik. Seperti kita ketahui, bahwasanya harus kita pahami dulu apa saja sih perbedaan pasar spasial dan pasar umum. Dan bagaimana sih keseimbangan pasar umum itu terjadi, dan contohnya itu di bidang energi dan daya listrik. Perbedaan antara pasar spasial dan pasar umum itu, apabila pasar spasial itu merupakan pasar yang terjadi antara supply dan demand atau permintaan dan penawaran. Jadi fokus di sini adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar spasial. Contohnya keseimbangan pasar kopi di pasar kopi. Nah, jadi adanya keseimbangan harga di dalam permintaan dan penawaran kopi. Perbedaannya dengan pasar umum adalah pasar umum itu dalam jangkauan yang lebih luas, yaitu keseimbangan yang terjadi dalam seluruh perekonomian antar pasar yang saling terkait. Jadi ini melibatkan pasar komoditi atau output dan pasar faktor produksi ataupun input. Jadi analisa pasar umum itu lebih luas lagi, lebih ke makroekonomi, sedangkan untuk yang pasar spasial itu lebih ke mikro ya. Kemudian perbedaan utamanya keseimbangan pasar parsial dan pasar umum terletak pada cakupan pasar yang dianalisa. Jadi otomatis yang besar dan yang kecil itu berbeda ya, karena kan untuk yang besar dan pasar umum itu dari proses produksinya seperti apa, kemudian prosesnya, outputnya, inputnya, dan sampai output yang dihasilkan itu bagaimana. Dan ini cakupannya pasti lebih luas dan jangkauannya juga lebih luas. Kemudian bagaimana sih keseimbangan pasar itu bisa terjadi di pasar? Pertama, adanya permintaan dan penawaran. Di antaranya yang menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran sudah pasti adalah harga. Kemudian apabila harganya itu sesuai, maka permintaan dan penawaran itu titiknya akan bertemu. Maka terjadilah keseimbangan dan interaksi antara harga, kualitas, dan kuantitas. Kemudian selanjutnya keseimbangan pasar itu juga menyesuaikan dengan adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Jadi ini faktor penting dari keseimbangan pasar. Nah, bisa jadi memang ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi keseimbangan pasar, akan tetapi faktor harga masih lebih dominan dibanding dengan faktor-faktor yang lainnya seperti selera, pendapatan, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk keseimbangan pasar di dalam energi, ini bisa kita contohkan di bidang energi seperti listrik. Ini kan kalau kita menggunakan energi listrik, pasti setiap saat dan setiap waktu kita membutuhkan listrik untuk aktivitas sehari-hari seperti charger HP dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata ketika kebutuhan komoditi ini selalu terjadi permintaan, maka ternyata terjadinya efisiensi di pasar. Nah, kemudian ternyata perusahaan di bidang energi dan listrik itu bisa merencanakan investasi yang lebih panjang sehingga pasarnya itu menjadi seimbang. Kemudian dibentuklah regulasi-regulasi agar masyarakat itu tetap terjadi demand walaupun misalkan dalam keadaan supply dan terjadi investasi yang bagus, efisiensi yang bagus, dan aturan pasar yang bagus karena memang demand-nya sudah bagus. Maka ditunggu partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa Universitas Terbuka. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.